Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1364. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bintang-bintang iblis yang tak terhitung jumlahnya meledak di seluruh kehampaan. Itu bergemuruh dan mengaum seolah-olah akhir akan datang. Lautan Dewa Iblis Kekacauan itu adalah bagian yang sangat penting dari rencananya. Jadi dia mengirim Raja Iblis Laut untuk mengambil alih. Secara logika, tidak akan ada masalah sama sekali. Tetapi sekarang, Raja Iblis Laut telah menghancurkan batu iblis psikis. Apa yang terjadi dengan Lautan Dewa Iblis Kekacauan? Karena perlu dicatat bahwa tidak mungkin sesuatu yang biasa akan memaksa Raja Iblis Laut untuk menghancurkan batu psikis. Tentunya itu adalah masalah besar yang membuat Raja Iblis Laut terpaksa harus menghancurkan batu ajaib psikis. Tidak, pasti ada masalah di dunia bawah kematian, kata leluhur iblis abis. Dia tampak ketakutan dan marah, dan lalu dengan keras sosoknya tiba-tiba naik ke langit, mendiri dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Di bawah nampak mata sosok yang menjulang tinggi itu melebar. Laut Dewa Iblis Kekacauan, terjadi sesuatu. Bagaimana ini mungkin? Tempat itu adalah tempat yang sangat penting di dunia iblis, dan ada juga Raja Iblis tingkat supreme yang duduk di sana. Bagaimana sesuatu bisa terjadi? Sekarang dunia iblis semuanya berada di bawah kembali Tuan Leluhur Iblis Abis. Siapa yang tidak berani menaati Tuan Leluhur Iblis Abis dan membuat masalah di lautan Dewa Iblis? Umat manusia. Tidak. Jika orang yang dapat membuat Raja Iblis tingkat supreme menghancurkan batu ajaib psikis itu adalah ahli supreme dalam umat manusia, maka itu setidaknya harus menjadi sosok supreme tahap akhir. Namun begitu orang tersebut memasuki dunia iblis, Tuan Leluhur Iblis pasti akan dapat merasakannya. Itu tidak mungkin terlewatkan. Tetapi selain makhluk supreme umat manusia, siapa lagi yang akan membiarkan Raja Iblis tingkat supreme menghancurkan batu ajaib psikis? Tiba-tiba sebuah kemungkinan muncul di benak sosok yang menjulang tinggi itu, membuatnya gemetar. Mungkinkah itu? Di saat dia memikirkannya, dia lalu mendengar suara dingin yang terngiang di telinganya. Sampah, kenapa kamu masih berdiri di sana? Segera kirim pesan ke semua orang kuat yang berada di dekat area di mana Laut Dewa Iblis Kekacauan berada, dan sehingga mereka bisa dengan cepat bergegas ke Lautan Dewa Iblis secepat mungkin. Tidak peduli apa yang terjadi. Tetapi Laut Dewa Iblis Kekacauan harus diamankan terlebih dahulu, kata Leluhur Iblis Abis. Setelah mengatakan itu, Leluhur Iblis Abis pun melangkah maju dan tiba-tiba sosoknya menghilang dari dunia ini. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bisa berbicara terlalu banyak dengan sosok yang menjulang tinggi ini. Jadi dia sangat ingin pergi, sebab Lautan Dewa Iblis Kekacauan itu menurutnya terlalu penting, karena ini terkait dengan apakah dia bisa mengendalikan dunia iblis di masa depan atau tidak. Boom, saya kemudian merasa daun surgawi dari seluruh dunia iblis sedang mengaum. Leluhur Iblis Abis sedang bepergian dan langit dan bumi pun langsung berguncang. Dan daun surgawi dari dunia iblis berdenyut seolah-olah telah sepenuhnya ditekan. Sementara saat ini di seluruh dunia iblis semua ras terguncang dan semua klan iblis yang kuat mengangkat kepala mereka karena terkejut melihat kedalaman dunia iblis yang tak berujung, di mana Leluhur Iblis Abis terkejut apa yang terjadi pada Leluhur Iblis Abis. Mereka semua mengerutkan kening, tidak tahu apa yang terjadi dengan Leluhur Iblis Abis. Namun saat ini sosok yang menjulang tinggi itu tidak berani mengabaikan perintah dari Leluhur Iblis Abis. Segera dirinya pun mulai membentuk formasi besar dan boom, formasi besar yang menakutkan itu langsung muncul di hadapannya dengan batu ajaib tertanam di dalamnya. Ini adalah formasi komunikasi besar. Meskipun yang maha kuasa sangat kuat, dunia iblis terluas dan jauh dari mampu melintasi batas dengan satu pikiran. Oleh karena itu bahkan di antara yang maha tinggi, komunikasi harus dilakukan untuk mendapatkan berita. Seketika dalam sekejap, pesan pun dikirim satu demi satu oleh sosok yang menjulang tinggi itu. Setelah melakukan semua ini, sosok yang menjulang tinggi itu menyingkirkan formasi komunikasi, dan lalu dengan keras tubuhnya bergoyang dan dia dengan cepat terbang menuju ke tempat di mana Leluhur Iblis Abis menghilang. Saat ini di antara langit dan bumi, terlihat Leluhur Iblis Abis sangat ketakutan dan marah. Dan dia menggerakkan sosoknya secara maksimal.
seolah-olah dia telah menyatu dengan surga iblis. Dengan raungan dia melintasi dunia iblis dan ruang yang tak terbatas dengan cepat terlintasi di bawah kakinya. Kecepatan leluhur iblis abis ini sangatlah mencengangkan. Namun sayang, dunia iblis ini terlalu luas. Bahkan dengan kecepatan ini, leluhur iblis abis tidak dapat mencapai lautan dewa iblis kekacauan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengirimkan pesan kepada orang-orang kuat di sekitar lautan dewa iblis kekacauan untuk segera datang dan mendukung Raja Iblis Laut secepat mungkin. Sekarang di sekitar lautan dewa iblis di sebuah lembah iblis yang nampak gelap gulita. Aura iblisnya sangat pekat di sana, itu seperti api penyucian. Ledakan. Tiba-tiba bayangan iblis yang menakutkan naik ke langit dari sana. Bayangan iblis itu sangat megah, dan kabut hitam yang menakutkan melonjak di sekitarnya. Dalam kabut hitam ini, sepasang mata iblis gelap bermekaran dengan cahaya pelangi ilahi, menatap lautan dewa iblis kekacauan di kejauhan. Pada lautan dewa iblis kekacauan, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Tuan leluhur iblis abis sebenarnya meminta kita untuk bergegas ke sana secepat mungkin. Ayo, pergi. Segera setelah itu, sosok-sosok iblis itu pun berkedip-kedip dan tiba-tiba menghilang dari sana. Sementara scene berpindah lagi saat ini di sisi laut iblis dewa kekacauan nampak terdapat daratan magma merah. Di tanah magma ini, hiduplah sebuah ras iblis yang sangat besar yang bernama klan iblis api. Klan iblis api itu adalah klan iblis lini pertama yang baru saja dipromosikan dengan status yang sangat mulia. Pada saat ini di wilayah klan iblis api, anggota-anggota klan iblis api yang tak terhitung jumlahnya dengan seluruh tubuh mereka yang terbakar dengan api nampak berguling-guling, bermain dan berlatih di area magma merah ini. Tiba-tiba di saat itu, boom, dengan keras seluruh bidang magma meledak di bagian terdalam dari inti bidang magma di dalam kolam magma cair yang dalam. Sosok iblis api yang tinggi 10.000 kaki tiba-tiba muncul. Segera setelah api iblis ini muncul, seluruh tanah cair tiba-tiba mendidih dengan nyala api dan magma-magma yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Itu seperti gunung berapi yang meletus seolah-olah kiamat akan datang. Itu Tuan Api Iblis Supreme, leluhur sebenarnya keluar dari pengasingan. Sekelompok anggota klan iblis api mengangkat kepala mereka dengan ketakutan dan lalu merangkak ke tanah satu persatu. Melihat sosok yang menjulang tinggi dan tak terbatas di atas kepala mereka, mereka merasakan jantung mereka berdebar tak berujung jauh di dalam jiwa mereka. Api Iblis Supreme itu adalah nenek moyang dari klan iblis api, seorang ahli teratas tingkat supreme dari klan iblis api. Di masa lalu, klan iblis api itu hanyalah klan iblis tingkat kedua, dan justru karena kemunculan dari api iblis supreme, klan iblis api tiba-tiba melompat dari klan iblis tingkat kedua langsung menjadi klan iblis tingkat pertama. Terjadi sesuatu di lautan dewa iblis kekacauan. Kata api iblis supreme itu, dia merutkan kening dan lalu melihat dengan penuh perhatian ke lokasi lautan dewa iblis kekacauan berada. Nenek moyang iblis abis telah memerintahkan saya untuk pergi ke sana secepatnya. Jika terjadi kesalahan karena saya, nenek moyang pasti akan marah besar. Saya takutnya... Gumam api iblis supreme. Setelah itu dengan keras, sosoknya seperti meteor yang terbakar matahari. Dia langsung menembus langit, bergegas menuju ujung surga yang tak berujung, dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Dua orang kuat yang paling dekat dengan lautan dewa iblis kekacauan telah menerima perintah dari klan iblis abis, dan mereka segera diberangkatkan untuk bergegas menuju ke lokasi lautan dewa iblis kekacauan berada. Scene kemudian berpindah lagi, sekarang di lokasi lautan dewa iblis kekacauan. Pada saat Raja Iblis Laut menghancurkan batu psikis, leluhur iblis Luo tiba-tiba menundukkan kepalanya. Sepertinya dirinya merasakan sesuatu dan sedikit mengernyit. Baru saja, sepertinya ada kekuatan samar yang lewat. Kata Molly, dia juga berkata dengan suara yang dalam. Tubuh iblisnya istimewa dan dia juga bisa merasakan fluktuasi khusus ini. Hati-hati, ini seharusnya menjadi semacam metode komunikasi khusus. Tampaknya Raja Iblis Laut itu kemungkinan besar telah memberitahu leluhur klan iblis Yuanmo. Tempat ini sangat kritis, leluhur iblis abis itu pasti akan datang sendiri ke sini. Dan ini akan menjadi sangat berisiko bagi kita. Kata leluhur iblis Luo, dia berkata sambil mengerutkan kening. Apa? Leluhur iblis abis akan datang sendiri ke sini, Tuan leluhur iblis Luo. Lalu apakah kita harus segera pergi dari sini?
Setelah mendengar ini, wajah Raja Iblis Api Merah juga tiba-tiba berubah. Molly juga menatap. Mereka tidak takut kepada Raja Iblis Laut dan berani menjadi liar di lautan Dewa Iblis Kekacauan. Namun ketika mereka mendengar bahwa leluhur Iblis Abis akan datang secara langsung, mereka secara alami sangat tidak nyaman. Sebelum leluhur Iblis Abis tiba, mereka sudah merasa malu, bukan karena mereka lemah, tetapi karena leluhur Iblis Abis itu adalah pemimpin dari seluruh dunia iblis, ahli teratas supreme yang sebenarnya. Dia akan bertemu leluhur Iblis Abis, maka tidak peduli seberapa yakinnya Molly tidak akan berani yakin mengatakan bahwa dia bisa melarikan diri dari leluhur Iblis Abis, dan mungkin saja dirinya pasti akan ditangkap. Jika Molly benar-benar berpikir bahwa bakatnya tidak terkalahkan di dunia iblis, dan bahkan dia dapat mengubah bencana menjadi keberuntungan setiap saat, namun dia tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Tetapi mendengar itu, leluhur Iblis Luo menyempitkan matanya, namun dia tidak bersiap untuk segera pergi dari sini. Leluhur Iblis Luo itu merenung sejenak. Jangan khawatir, secara kasar aku tahu di mana leluhur Iblis Abis itu berada. Bahkan jika dia ingin datang dengan kecepatannya, itu tidak akan mungkin tiba dalam sekejap. Jadi kita masih memiliki banyak waktu. Aku akan melihat kolam kegelapan ini terlebih dahulu, kata leluhur Iblis Luo. Dia pun menunduk dengan penuh perhatian. Di mata leluhur Iblis Luo, tidak peduli seberapa kuat leluhur Iblis Abis, dia hanyalah seorang junior, jadi tentu saja dia tidak akan terlalu takut. Jika dia memulihkan semua kultivasinya, dia akan mampu bersaing dengan leluhur Iblis Abis. Namun sekarang kesempatannya sangat bagus. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan kesempatan sebagus ini? Molly dan Raja Iblis Api Merah saling memandang. Mereka ragu-ragu sejenak, lalu pada akhirnya mengangguk. Memang benar, ini adalah sebuah kesempatan yang sangat langka, dan mereka tidak rela jika membiarkannya seperti ini. Mereka pun lalu menunggu sebentar. Jika mereka merasa ada yang tidak beres, mereka akan segera pergi. Di saat leluhur Iblis Luo dan yang lainnya hanya memperhatikan, saat ini di kolam yang gelap, wajah Lord of the Abyss sedikit berubah. Begitu batu ajaib psikis itu pecah, leluhur Iblis Abis pasti akan mendapat kabar. Dan saya khawatir akan ada sesuatu yang aneh dalam waktu yang sangat singkat. Tuan Muda Chen, berhati-hatilah. Leluhur Iblis Abis telah mengetahui tentang pergerakan di sini. Kemungkinan besar leluhur akan tiba dalam beberapa saat, kata Lord of the Abyss. Dia buru-buru mengirimkan pesan kepada Qin Chen yang jauh di dalam kolam sumber gelap. Ledakan saat ini di kolam sumber gelap. Qin Chen bertarung dengan makhluk di dunia bawah yang gelap itu. Namun ketika dia mendengar berita dari Lord of the Abyss, ekspresi Qin Chen terkejut. Boom! Napas kematian yang mengepul mengalir ke tubuhnya dengan gila-gilaan. Tubuh Qin Chen segera meledak dengan raungan yang mengejutkan, dan api teratai hijau kekacauan didorong hingga ekstrim, memurnikan dengan kuat. Keberadaan di dunia bawah kematian ini sangat menakutkan. Meskipun terpisah dari pusaran yin dan yang, namun Qin Chen tidak bisa mengalahkan lawan. Selain itu, leluhur Iblis Abis akan segera datang, dan hati Qin Chen tiba-tiba tenggelam. Selain itu, Qin Chen juga samar-samar merasa bahwa keberadaan di dunia bawah kematian ini memiliki keraguan yang samar-samar tentang identitasnya. Qin Chen telah mencoba beberapa kali, tetapi pihak lain tidak memberitahu informasi penting apapun. Dan Qin Chen sekarang ingin mengelabui pihak lain. Nampaknya itu sangat sulit. Brengsek, apakah perlu untuk gagal mencapai kesuksesan seperti ini? Kata Qin Chen, wajahnya nampak jelek. Nah, Qin Chen, kita harus pergi secepat mungkin, kata leluhur naga Hong Huang. Dirinya mengingatkan. Aku tahu, kata Qin Chen. Dia berkata dengan suara yang dingin. Qin Chen mengerutkan kening dan merenung. Sudah mengetahui bahwa tidak mungkin untuk mendapatkan informasi lainnya, kecuali jika Qin Chen dapat menipu dan mendapatkan beberapa informasi lagi. Namun Qin Chen mengangkat kepalanya dan merasakan Raja Iblis Laut bertarung melawan Lord of the Abyss di luar kolam gelap. Tapi mungkin, gumam Qin Chen. Sebuah rencana pun tiba-tiba terlintas di benak Qin Chen. Leluhur suci Sungai Darah, kamu tetap di sini dan jebak orang ini. Aku akan kembali segera setelah aku pergi, kata Qin Chen kepada leluhur suci Sungai Darah. Dan kemudian, leluhur suci Sungai Darah tiba-tiba dilepaskan oleh Qin Chen. Segera setelah itu, Sungai Darah yang mengalir langsung menyelimuti dunia ini. Tuan, dengan kekuatan bawahan saat ini, saya khawatir, kata leluhur suci Sungai Darah. Dia sekarang merasakan aura kematian yang memancar dari dunia bawah kematian itu, dan ekspresi leluhur suci Sungai Darah sedikit berubah.
Senior pedang iblis, kamu datang untuk membantu leluhur suci Swadarah dan kalian berdua harus menjebak orang ini, kata Qin Chen. Dia berteriak dengan transmisi suara kepada pedang karat misterius itu. Dan segera pedang karat misterius itu pun langsung jatuh ke tangan leluhur suci Swadarah. Kemudian setelah itu sosok Qin Chen bergetar dan tiba-tiba bergegas menuju kolam gelap. Pedang iblis, kamu dan aku akan bekerja sama untuk menyelesaikan instruksi master, kata leluhur suci Swadarah. Dia memegang pedang karat misterius di tangannya dan langsung merasakan jiwa pedang iblis yang tersembunyi di dalam pedang karat misterius. Dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu perlu memberitahuku? Kata sosok pedang iblis di dalam pedang karat misterius itu. Dia menus dingin. Mendengar itu leluhur suci Swadarah terkejut. Sial, siapa pria ini? Beraninya dia sombong padaku. Hei, kamu hanyalah seorang junior. Apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan? Bukankah kamu hanya terkunci di dalam pedang? Jika bukan karena perintah dari Tuan, dan jika kekuatanku sudah pulih sepenuhnya, aku dapat membunuhmu secara langsung, kata leluhur suci Swadarah. Dia berkata dengan tidak senang. Dia adalah dewa dan iblis kuno yang kacau. Bagaimana dia bisa begitu diremehkan? Hanya kamu, kata pedang iblis di dalam pedang karat misterius itu. Dia menus dingin. Dia juga mengetahui identitas dari leluhur suci Swadarah, dan tentu saja dia juga mengetahui kekuatan leluhur suci Swadarah. Namun dirinya sendiri juga merupakan eksistensi pembunuh di masa lalu, dan dia dikenal sebagai pedang iblis. Pada saat itu dia juga telah memulai ke ranah transendensi, dan dia termasuk dalam ranah tingkat puncak supreme. Dia masih sedikit takut kepada leluhur naga Hong Wang yang telah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Tetapi dia sama sekali tidak takut kepada leluhur suci Swadarah yang hanya memulihkan sedikit dari kekuatannya. Sial, pria sombong, kata leluhur suci Swadarah. Dia mengumpat dengan marah. Generasi muda saat ini sangat tidak bermoral, tidak tahu bagaimana cara menghormati orang tua dan tidak peduli kepada orang muda. Mereka menjadi semakin sombong. Akan tetapi mereka berdua saling memarahi, namun tentu saja mereka berdua tidak berani mengabaikan perintah Qin Chen. Mereka langsung menggabungkan kekuatan seperti pohon iblis dari 10.000 alam, api bencana dan yang lainnya untuk bergabung melawan napas kematian ini. Dan boom, aura kematian yang mengerikan menyebar dan meledak langsung ke tubuh leluhur suci Swadarah. Tetapi siapakah leluhur suci Swadarah? Itu adalah dewa iblis kuno yang kacau. Meskipun basis kultivasinya tidak pernah dipulihkan, namun mereka tidak dapat dibunuh secara langsung oleh hanya energi kematian ini. Kedua belah pihak pun segera berada dalam keadaan keseimbangan. Saat ini di kolam gelap, boom, sosok muncul. Itu adalah Qin Chen. Qin Chen menatap Lord of the Abyss dan Raja Iblis Laut yang sedang bertarung di langit di atasnya, dan Qin Chen sedikit menyipitkan matanya. Pada saat ini Lord of the Abyss sedang bertarung mati-matian dengan Raja Iblis Laut. Tampak jelas bahwa Lord of the Abyss berada dalam posisi yang dirugikan. Namun karena kekuatan klan Iblis Abyss di tubuh Lord of the Abyss, dia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa mengimbangi Raja Iblis Laut. Tuanku, kata Lord of the Abyss. Begitu Qin Chen tiba, Lord of the Abyss seketika merasakan kehadiran Qin Chen dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bersemangat. Lord of the Abyss, bertahanlah dan jangan biarkan dia menemukanku, kata Qin Chen. Dia diam-diam mengirimkan transmisi suara. Ya, baik tuanku, kata Lord of the Abyss meskipun dia tidak mengetahui tujuan Qin Chen. Namun Lord of the Abyss dengan tegas melaksanakan instruksi Qin Chen. Boom, Lord of the Abyss langsung melawan dengan putus asa dan energi iblis yang menakutkan melonjak ke langit. Apakah orang ini tidak sayang kepada hidupnya? Kata Raja Iblis Laut. Dia mengerutkan kening. Orang di depannya ini jelas tidak sekuat dirinya. Tetapi orang ini sangat gila. Apakah dia tidak takut mati? Namun hatinya tidak cemas. Sebaliknya, dia selalu waspada terhadap leluhur iblis Luo yang ada di dunia luar. Karena selama mereka berdua tidak bergabung, dan begitu leluhur iblis Abyss tiba, kedua orang ini tidak akan mampu untuk bisa lolos dari kematian. Oleh karena itu dirinya saat ini sangat tenang.